Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Afdila dari program studi akuntansi semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview ulang tentang materi yang sudah dibahas oleh dosen saya, Pak Asep, dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Materi kali ini yaitu uang dan mata uang. Yang pertama, uang dalam konsep Islam. Uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik rakyat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi atau stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya penimbunan uang. Dua syarat. Yang kedua, ada dua syarat penggunaan benda sebagai uang. Yang pertama, syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang. Di antaranya, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri atas berbagai nilai nominal. Yang kedua, persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Yang ketiga, fungsi uang. Uang sebagai ukuran harga. Ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa yang memudahkan terlaksananya kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai media penyimpan nilai uang sebagai store of value. Berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Ini adalah fungsi pokok dari uang dengan uang sebagai alat tukar. Seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai yang ia inginkan, tidak seperti sistem barter pada zaman dahulu. Keempat, sebagai alat penundaan pembayaran atau standard of deferred payment. Transaksi-transaksi barang dan jasa seringkali dilakukan dengan pembayaran tertunda atau kredit. Misalnya, si fulan membeli jas di pasar, lalu datanglah seseorang menjualnya. Sebagai contoh, si fulan menjual jas di pasar, lalu datanglah seseorang membeli, tetapi pembeli tersebut tidak membawa uang yang cukup. Maka si fulan menjualnya dengan sistem kredit atau taksid. Fungsi ini dilakukan dengan baik jika nilai uangnya stabil. Yang keempat, ada perbedaan fungsi uang menurut ekonomi Islam dan kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga diperjualbelikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh. Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Pada umumnya, analisis ekonomi suatu negara ditentukan oleh analisis atas ukuran uang yang beredar. Yang kelima, perbedaan fungsi uang menurut ekonomi Islam dan kapitalisme. Menurut Keynes, seseorang mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, money demand for transaction atau permintaan uang untuk bertransaksi. Yang kedua, money for precautionary atau permintaan uang untuk berjaga-jaga. Yang terakhir, money demand for speculation atau permintaan uang untuk spekulasi. Yang keenam, ada klasifikasi uang. Uang barang atau commodity money adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bila diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang, namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain kelangkaan atau scarcity, yaitu persediaan barang itu harus terbatas. Kedua, daya tahan atau durability, barang tersebut harus tahan lama.
nilai tinggi. Maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Yang kedua, uang logam atau metallic money. Sejalan berubahnya zaman, uang komoditas atau uang barang dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk dibawa atau diangkut. Kemudian manusia memikirkan alternatif lain untuk membuat suatu barang lain yang bisa digunakan sebagai uang. Kemudian terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum apabila dipergunakan sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia ini juga tidak dapat disusutkan dan rusak. Yang ketiga ada uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang beredar pada bank yang dapat diambil oleh si pemegang sewaktu-waktu. Uang giral muncul dari gagasan masyarakat seiring dengan perkembangan perbankan. Uang giral muncul untuk menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral. Keuntungan uang giral sebagai alat pembayaran adalah kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Dapat dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Tidak diperlukan uang kembali sebagai cek, dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Yang keempat ada uang kertas atau token money. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biasanya pembuat rendah, pengiriman mudah, menambah dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga signifikan. Antara lain, uang kertas tidak bisa dibawa dalam jumlah yang sangat besar, dan karena dibuat dari kertas, maka sangat mudah untuk rusak. Yang ketujuh, uang kertas dalam perspektif Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi transaksi penduduk Makkah, dinar emas dan dirham perak serta uang logam atau uang tembaga sebagai mata uang yang berlaku. Sejak zaman Rasulullah SAW, mata uang tersebut terus digunakan dalam transaksi berbagai kebutuhan dan perdagangan hingga muncullah uang kertas atau paper money, tepatnya setelah Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 Masehi. Semenjak itu banyak negara tidak lagi mempergunakan dinar, emas, dan dirham perak sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun sebagian negara tetap menggunakan nama dinar untuk mata uang negara seperti negara Kuwait, namun dinar sekarang berbentuk uang kertas. Yang kedelapan, ada 4 pendapat pengambilan inti nilai dan tingkatan nilai yang distandarkan oleh Nakdain. Uang kertas disamakan dengan fulus. Fulus yaitu alat jual beli yang terbuat dari selain emas dan perak yang digunakan untuk membeli kebutuhan yang ringan. Biasanya terbuat dari tembaga atau yang serupa, dan biasanya fulus semacam ini pada masyarakat zaman dahulu berubah-ubah penggunaannya, kadang kala berlaku, kadang pula tidak. Dan pendapat ini walaupun sekilas terlihat kuat, akan tetapi perbedaan fungsinya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang menjadikan pendapatan lemah, sebab fulus digunakan untuk membeli barang-barang yang sepele, berbeda dengan halnya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang. Uang kertas merupakan ganti dari uang emas dan perak dan menempati posisi sebagai pengganti emas dan perak secara mutlak serta dihukumi secara Nakdain. Uang kertas mempunyai sifat samaniyah atau nilai, akan tetapi nilai yang terkandung di dalam uang kertas tidak sama dengan nilai yang ada pada Nakdain. Selanjutnya, mereka menambahkan bahwa uang kertas bukan emas dan perak, melainkan diberi sifat samaniyah atau nilai. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dalam uang kertas tersebut lebih sedikit.
dan tidak dihukumi sepenuhnya seperti nakdain yang bisa menyebabkan riba nasi'ah dan riba tafadul. Yang terakhir, uang merupakan mata uang tersendiri, seperti halnya emas dan perak yang mempunyai nilai tukar dan dipergunakan sebagai alat tukar, serta menduduki posisi emas dan perak. Uang kertas terdiri dari berbagai macam jenis, tergantung institusi dan negara yang mengeluarkan. Contohnya, dinar, Kuwait, rial Saudi.